Sejarah berkaitan Tanjung Pinang Part 4. Okay, don't forget to subscribe and lonceng notifikasi. And don't forget to like and share Diansa channel. Salam kenal and nice to meet you. Jom. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di podcast pagi Vidiansa Channel. Nah, hari ini kita akan membahas masih tema yang sama, yaitu sejarah berkaitan Tanjung Pinang. Nah, hari ini kita lanjut ya teman-teman semua pendengar podcast pagi Vidiansa Channel. Perkembangan tradisi tulis. Seiring dengan perkembangan itu, kekuasaan politik Melayu di kawasan ini mengalami kemerosotan. Penguasa kembar yang di Pertuan Besar dan yang di Pertuan Muda semasa tidak ada lagi yang dapat mengembalikan kekuatan yang bisa mengimbangi militer kolonial baik Belanda maupun Inggris, yang kekuatannya terus meningkat di kawasan ini. Survivalitas kerajaan dengan demikian sangat bergantung pada kecerdasan diplomasi dan negosiasi anak-anak negeri, dan itulah yang dijalankan para elit kerajaan ini. Bila pada masa-masa sebelumnya para pendahulu memilih jalan pedang, pada akhir abad ke-18 dan abad ke-19 di kalangan istana, perkembangan aktivitas-aktivitas tulis-menulis yang kian hari semakin subur dan menghasilkan berbagai kitab. Perkembangan ini dimulai sejak tahun 1940-an. Belanda pun mulai memasuki lingkungan tersebut melalui publikasi tulisan orang-orang penjengat, mendatangkan pegawai bahasa atau Tal Amtenar ke Riau, membeli dan mengumpulkan naskah-naskah dan sebagainya. Lahirlah karya-karya budaya dalam bentuk tulisan-tulisan beragam genre bersama senarai nama penulisnya seperti Raja Ali Haji, Haji Ibrahim, Raja Ali Kelana, Aisyah Sulaiman, dan lain-lain yang terpahat dalam ingatan hari ini tentang wujudnya kehidupan cendekiawan yang rangi bermartabat di alam Melayu era kolonial abad ke-19. Sedangkan dari pihak Belanda, masyhur pula nama-nama Rod van Eysinga, Trinket von de Wall, Neser, dan lain-lain. Berakhirnya Kesultanan Riau Lingga pada tahun 1911, Belanda memakzulkan Sultan Riau Lingga waktu itu, Sultan Abdurrahman Muazzam Shah, diikuti dengan keputusan membubarkan kerajaan ini pada tahun 1913. Walaupun pemakzulan sultan dan pembubaran kerajaan itu ditentang dan dilawan oleh elit dan anak-anak negeri, pemerintah Hindia Belanda tidak peduli dan malah merektorisasi keresidenan dengan membaginya ke dalam dua Afdelin yang mencakup wilayah bekas Kesultanan Riau Lingga. Afdeling Kepulauan Riau dan Afdeling Indragiri. Pusat keresidenan tetap berada di Tanjung Pinang. Kebijakan itu kemudian diiringi dengan penambahan infrastruktur, misalnya membangun pusat tenaga listrik diesel tahun 1925 untuk memenuhi keperluan energi listrik guna menopang peningkatan aktivitas mereka. Pemerintah Hindia Belanda yang juga semakin menggiatkan penambangan timah di Singkep yang mulai dieksplorasi sejak perjanjian tahun 1857 dan bauksit di Kijang Bintan melalui perusahaan-perusahaan pertambangan mereka, maskapai penambangan timah Singkep di Dabuk Singkep dan maskapai penambangan bauksit Hindia Belanda di Kijang. Sebagian besar pegawai profesional kedua perusahaan ini adalah orang-orang Eropa, sehingga jumlah orang Eropa yang tinggal di Tanjung Pinang semakin banyak pula. Pada masa-masa inilah kota Tanjung Pinang menjadi tempat pemukiman yang banyak dihuni oleh bangsa-bangsa asing dan keturunannya, seperti Eropa, Cina, India, dan Arab. Pada tahun 1938, Afdeling Bengkalis masuk pula ke dalam Keresidenan Riau, disusul beberapa wilayah di pantai timur Sumatera pada tahun 1942, termasuk beberapa bekas kekuasaan kerajaan Siak, Pelalawan, dan Rokan.
Nama Riau kemudian merujuk pada wilayah yang lebih luas dari realita politik masa Kesultanan Riau Liga pasca Traktat London 1824. Di masa pendudukan Jepang 1942 sampai dengan 1945, Keresiden Riau berganti menjadi Riau Shu yang wilayahnya hanya meliputi Keresiden Riau di Sumatera saja, dengan beberapa pulau di lepas Sumatera saja. Maksud kami di lepas pantai. Afdeling Kepulauan Riau yang sebelumnya merupakan wilayah Kerajaan Riau Lingga berada di bawah kekuasaan militer Suyanto yang berpusat di Singapura. Hal ini dengan jelas menunjukkan pelucutan nama Riau dan dari realita Kesultanan Riau Lingga, dan nama itu dipakai hanya untuk sebagian wilayah Sumatera saja. Akan tetapi pada masa Jepang ini harapan untuk menghidupkan kembali Kesultanan Riau Lingga berkembang. Penyatuan kepulauan dengan Shonanto di Singapura dilihat sebagai benih kembalinya ikatan persaudaraan yang putus oleh Traktat London 1824. Pada masa itu Jepang menghimpun batalion lokal dari seluruh kawasan Riau Lingga. Mereka kemudian dikirim ke Singapura November 1942 untuk menjalani latihan militer. Menjelang tahun 1945, kekuatan batalion itu telah mencapai 600 tentara yang dipersenjatai. Batalion tersebut dikenal dengan sebutan Batalion Kepulauan Riau, dipimpin Raja Haji Muhammad Yunus yang berpangkat mayor. Meskipun Jepang hanya berkuasa sebentar di kawasan ini, namun pengaruh politiknya cukup besar pada penduduk Riau Lingga. Jauh sebelum Perang Dunia II meletus, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 telah mengilhami sebagian tokoh-tokoh Melayu, terutama dari lingkungan Rusyidiyah Club, kelompok cendekiawan penyengat, yang waktu itu konflik dengan Belanda. Salah seorang di antaranya ialah Raja Khalid ibni Raja Hasan, lebih dikenal dengan nama Raja Khalid Hitam, yang pada tahun 1914 pergi ke Jepang mencari bantuan untuk mendirikan kembali Kesultanan Riau Lingga yang setahun sebelumnya sudah dibubarkan Belanda. Namun di tengah aktivitasnya itu, politisi yang juga pengarang ini meninggal di Tokyo, Jepang, tampaknya mengetahui dan menghargai betapa pentingnya Raja Khalid Hitam bagi orang-orang Riau Lingga. Ketika tentara Jepang masuk ke Tanjung Pinang pada tahun 1942, mereka membawa foto Raja Khalid Hitam sewaktu di Jepang 1944, dan foto itu mereka gunakan untuk menarik perhatian orang Melayu di Riau Lingga. Pasca Perang Dunia II pada tahun 1945 sampai 1950, Tanjung Pinang memasuki periode percanggahan kepentingan. Belanda ingin menguasai kembali wilayah jajahannya dan memulihkan Keresiden Riau. Di lain pihak, sebagian bangsawan ingin menghidupkan kembali kerajaan Riau Lingga, sedangkan kaum nasionalis ingin bergabung dengan negara bangsa yang baru diproklamirkan, yaitu Indonesia, yang menyatukan semua bekas jajahan Belanda di kawasan ini. Selama 3 tahun lebih masa pendudukan Jepang, pembangunan fisik hampir tidak ada di Tanjung Pinang. Jepang lebih banyak berkonsentrasi pada pemilihan pemuda untuk dijadikan tentara. Setelah Jepang menyerah, Tanjung Pinang berada di bawah penguasaan sekutu. Belanda pun mulai menyusun strategi untuk menguasai Riau kembali. Memasuki Indonesia, saat penyerangan kedaulatan dari Belanda kepada pemerintah Indonesia 27 Desember 1949, Tanjung Pinang masih termasuk daerah BFO, Bijzonder Federal Overleg, daerah pembagian Kepulauan Riau versi RIS, Republik Indonesia Serikat, yang pemerintahannya dipegang oleh Dewan Riau. Wilayah ini baru memutuskan bergabung dengan Republik Indonesia pada tanggal 18 Maret 1950 dengan SK Delegasi RI Provinsi Sumatera Tengah yang ditandatangani tanggal 8 Mei 1950. Kepulauan Riau merupakan menjadi kabupaten di wilayah Sumatera Tengah yang beribu kota di Tanjung Pinang. Mulai tahun 1945 kota ini dibangun kembali sebagai ibu kota kabupaten sekaligus ibu kota Keresiden Riau. Berbagai instansi pemerintah, militer, dan sekolah-sekolah baru mulai dibangun. Oke teman-teman,
nanti video akan lanjut ke podcast selanjutnya, yaitu part 5 Sejarah Bagaitan Tanjung Pinang. See you, bye bye.